Di atas kepalamu tepuk tangan, hormat, kemuliaan, pujian, pengagungan bagi Tuhan kita lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Bagi Raja kami, bagi Yesus Tuhan. Lebih tepuk tangan, lebih dahsyat pengagungan, kemuliaan. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Layaklah Tuhan kami. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan dari kekal sampai kepada kekal. Dalam ibadah ini hanya satu nama yang ditinggikan, yaitu nama Yesus. Dalam ibadah ini hanya satu pribadi yang diagungkan, yaitu pribadi Yesus. Kami naikkan segala ucapan syukur kami, segala pujian, segala pengagungan kami. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang layak disembah, Engkaulah juru selamat kami. Kami nyatakan dengan iman hanya nama Yesus saja yang dapat menyelamatkan kami. Hanya nama Yesus saja yang dapat menolong kehidupan kami. Kami berterima kasih Engkau telah memakai rekan-rekan hamba-Mu memimpin pujian untuk menarik hadirat Allah di tengah-tengah kami. Pakai juga hamba-Mu untuk membawa berkat bagi umat-Mu. Pakai hamba-Mu di bibir perkataannya Tuhan yang mengurapi agar boleh menjadi berkat yang besar bagi jemaat-Mu yang hadir pada siang sore hari ini. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan. Tempat gereja yang kami pakai lantai 2, lantai 3, lantai 4. Setiap kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami datang dengan bawa berkat, kami pulang juga pasti bawa berkat. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang terikat mengalami kelepasan. Mereka yang beban berat pulang bawa mukjizat, bawa jawaban doa. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung atas pemakaiannya. Kesempatan saya boleh melayani saudara pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Atas kepercayaannya saya melayani di gereja yang luar biasa dan sangat saya kasihi ini. Terima kasih kepada sidang jemaat Allah, baik yang ada di rumah, yang memenuhi lantai 4, lantai 3 dan lantai 2. Terima kasih saudara boleh datang pada siang sore hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan kita. Seperti biasa, mari sama-sama kita mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi sebagai wujud pengakuan kita akan otoritas tertinggi, yaitu firman Allah Alkitab. Mari sama-sama angkat Alkitab saudara, lantai atas, lantai bawah, dan yang di lantai 3. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Tema khotbah yang Tuhan kasih di hati saya bisa tolong ditampilkan adalah honorable life atau hidup terhormat atau hidup yang terhormat. Saudara, kehormatan tidak ada hubungannya dengan jabatan. Kehormatan tidak ada hubungannya dengan edukasi. Bahkan penghormatan atau kehormatan tidak ada hubungannya dengan pandainya saudara berkata-kata. Tapi kehormatan erat kaitannya dengan karakter. Kehormatan erat kaitannya apakah kita dapat dipercaya apa tidak. Kehormatan adalah erat kaitannya apakah kita menghidupi apa yang kita katakan. Karena seringkali perkataan dengan perbuatan berbeda. Makanya istilah yang terkenal dalam bahasa Inggris mengatakan action speak louder.
atau perbuatan berbicara lebih hebat dari sekedar perkataan. Saudara boleh ngomong apa saja, tapi kalau actionmu nol besar. Atau saudara boleh mengklaim apa saja, tapi perbuatan saudara tidak sesuai dengan apa yang saudara katakan. Orang akan mencap saudara sebagai seorang omong kosong atau pembohong. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Mari sama-sama kita baca. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya siap diberkati. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Pada hari ia apa? Milikilah cara hidup yang baik. Atau bahasa Inggrisnya mengatakan milikilah cara hidup yang terhormat. Agar ketika Allah melihat perbuatan saudara. Agar ketika orang di luar Kristen melihat perbuatan saudara. Mereka tidak dapat menyangkal Tuhan saudara. Agar ketika saudara atau ketika orang lain di luar Yesus, di luar Kristen melihat perbuatan saudara, ketika Allah melawat mereka, mereka akan memuliakan Tuhan karena perbuatan saudara terhormat. Alkitab mengatakan saudara, seorang hamba Tuhan pada abad lalu Thomas More mengatakan demikian, if honor were profitable, kalau saja bertindak terhormat, menghasilkan keuntungan, menghasilkan duit, if honor were profitable, kalau saja bertindak jujur, bertindak benar, bertindak baik, bertindak sesuai firman Tuhan, bertindak secara terhormat, menghasilkan keuntungan, dikatakan everyone would be honorable. Semua orang akan bertindak atau bersikap secara terhormat. Tapi sayangnya bertindak benar itu nggak menghasilkan duit. Sayangnya bertindak baik itu tidak menambah rekening di bankmu. Sayangnya bertindak terhormat itu tidak menambah jumlah keuangan saudara. Tapi sekalipun secara materi tidak ada keuntungan, saudara dan saya anak-anak Tuhan, biarlah perbuatan kita terhormat, katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, katakan kamu orang-orang terhormat dalam Kristus. Bilang sama yang baru ngomong, berhenti bersikap tidak terhormat. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama 2 Raja-Raja 5. Ayatnya yang pertama, ada sebuah tokoh yang Alkitab menyebutkan dirinya sebagai orang yang terhormat. 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya baca ayatnya yang pertama, saudara baca ayatnya yang kedua, demikian seterusnya. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Dikatakan Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terhormat, terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat yang kedua saudara. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, ini seorang budak saudara. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Keempat saudara. Ayatnya yang kelima sama-sama kita baca Gading Nias 3:2 ya. Maka lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 10 potong pakaian. Sebuah orang atau seorang yang ternama di kerajaan Aram namanya Naaman. Naaman artinya sedap dipandang atau sedap didengar. Naaman adalah seorang jenderal, seorang panglima perang, orang yang terpandang di hadapan raja dan di hadapan orang banyak. Secara kasat mata, secara masyarakat umum, Naaman orang yang terpandang. Secara gambaran umum, Naaman orang yang terhormat. Tetapi di dalam diri Naaman ada penyakit kusta. Yang menganggap, yang membuat Naaman tidak dapat berkumpul dengan orang banyak. Ada banyak Naaman dalam gereja hari ini. Secara penampilan kelihatan terhormat. Secara di depan umum kelihatan terpandang.
punya jabatan yang tinggi. Naaman dari luar tampaknya hebat, kelihatannya gagah, tapi di dalamnya rapuh, penuh masalah dan butuh pertolongan Tuhan. Ada banyak Naaman di gereja hari ini. Dari luar kelihatannya terhormat, tapi dalamnya kusta rohani. Dari luar kelihatannya benar, tapi dalamnya kusta rohani. Dari luar kelihatannya hamba Tuhan, tapi dalamnya kusta rohani. Dari keluar kelihatannya suami yang benar, tapi dalamnya kusta rohani. Ada banyak orang hari-hari ini kelihatannya terhormat di luar, tapi dalamnya rapuh. Ada banyak orang di luar hari ini kelihatannya terpandang, tapi dalamnya penuh dengan kusta rohani. Saya berdoa agar saudara dan saya bukan hanya kelihatan benar di luar, tapi ketika dalam keadaan private area tidak ada yang lihat saudara, saudara juga tetap orang benar. Amin saudara. Saya berdoa sekalipun tidak ada juri, tidak ada yang melihat, tapi mata Tuhan melihat saudara tetap hidup benar dan berkenan di hadapan Allah. Katakan amin. Kita masuk dalam inti kebenaran firman Tuhan. Sedikitnya ada 3 kebenaran. Apa ciri orang yang terhormat? Tiberias Gading ini ya saudara siap diberkati? Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang pertama, siapakah orang yang terhormat itu? Apa cirinya orang yang terhormat? Kita lihat di ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat yang ketiga saudara. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari apa? Dari penyakitnya. Ciri orang yang terhormat yang pertama. Dikatakan orang yang terhormat adalah orang yang bukan membawa kabar buruk. Tapi orang yang membawa kabar baik. Messenger of good news. Kita dipanggil untuk membawa kabar baik. Bukan dipanggil untuk membawa kabar buruk. Katakan amin. Dari mana Naaman tahu ada nabi besar di Samaria? Dari seorang budak. Dari mana Naaman tahu ada kesembuhan untuk penyakitnya? Dari seorang budak. Alangkah baiknya kan, alangkah indahnya. Kalau orang di luar sana punya masalah, dia cari orang Kristen. Alangkah enaknya kan, kalau orang di luar sana punya beban, dia cari orang Kristen. Karena mereka tahu orang Kristen gudangnya kabar baik. Kalau tidak ada budak itu, Naaman gak akan tahu. Makanya saya mau bilang, sibuklah beritakan Injil kabar baik. Bukan sibuklah ngomongin orang. Ada orang hobinya sibuk bawa berita hoaks. Ada orang hobinya sibuk beritain kejelekan orang. Ada orang hobinya sibuk bukan beritain kabar baik, kabar ketakutan terus yang diberitakan. Saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan kabar baik, katakan amin. Mama saya SD aja gak lulus. Mama saya oma-oma 66 tahun usianya, cucunya 6. Tapi melalui mama saya, bude saya terima Yesus. Melalui mama saya, keponakan sepupu saya terima Yesus. Melalui mama saya, orang-orang di sekitar komplek rumah kami terima Yesus. Hanya seorang janda, oma-oma 66 tahun, SD aja gak lulus, tapi bisa bawa orang terima Yesus. Ada encim-encim di kota, gak bisa baca, SD juga gak lulus, tapi keluarganya terima Yesus karena encim-encim itu. Saudara percuma S2, S3, S4, S7 Samsung kalau perlu. Tapi kalau nggak ada bawa berita orang. Percuma saudara sekolah tinggi-tinggi. Tapi nggak pernah beritakan Yesus sama orang. Hari-hari ini orang takut mati pak. Hari-hari ini orang takut miskin. Pandemi ini membuat orang banyak ketakutan. Ini kesempatan terbaik untuk beritakan kabar baik. Amin. Ini kesempatan yang paling tepat untuk ceritakan tentang Yesus. Ada seorang dokter di gereja kita Tiberias. Dia seorang ahli bedah. Tiap kali orang mau dioperasi di rumah sakit yang dia bekerja, ini dokter kasih buletin Tiberias bilang, sebelum saya operasi kamu datang ke Menteng Prada hari Rabu. Ketemu sama Pak Paryaji. Saya kasih kamu 2 minggu. Kalau kamu balik masih dioperasi, saya operasi. Sampai rumah sakitnya marah-marah sama dia. Kenapa? Karena harusnya operasi kan mendapatkan untung. Tapi dia bilang kalau ada orang mau operasi, dia bilang ini buletin Tiberias, datang dulu minta doa perjamuan diurapi. Kalau nggak sembuh baru saya operasi. Saya tanya berapa banyak dok yang balik? Hampir tidak ada yang balik. Tepuk tangan dok. Artinya apa? Kabar baik diberitakan. Sibuklah beritakan Injil kabar baik.
Bukan sibuklah beritain Injil kabar buruk. Pak Pendeta, istrinya Anang Hamansyah kritis. Apa hubungannya sama gua? Mantan juga bukan. Pak Pendeta KLB Demokrat, apa pendapat Pak Pendeta? Emang gua muldoko. Saya kasih saudara 4 contoh kabar baik di tengah pandemi ini. Karena gini, tergantung kita apa yang kita cari. Kalau saudara cari hal yang buruk, pasti ketemu yang buruk. Saudara cari yang baik, pasti ketemu yang baik. Kalau saudara lihat orang cari yang buruk, pasti ketemu. Saudara pengen lihat saya cari yang buruk, saya pastikan nggak ketemu. Ya pasti ketemu lah. Rambutnya udah gondrong, dasinya nggak bener. Kalau lihat orang pengen cari yang buruk, pasti ketemu. Tapi berusaha lihat cari yang di tengah pandemi ini. Saya kasih 4 kabar baik buat saudara, biar saudara bisa mengerti. Kabar baik yang pertama, melalui pandemi COVID-19 ini, pegunungan Himalaya untuk beberapa dekade terakhir nggak pernah kelihatan. Tapi untuk pertama kalinya terlihat jernih. Perairan, sungai terlihat lebih jernih di Venice, Italia. Bagi manusia pandemi ini membuat kita tersiksa, tapi bagi bumi mereka bernapas. Tadi tolong tampilkan gambarnya. Pegunungan untuk pertama kalinya terlihat. Ini bukan Papandayan ya. Himalaya untuk pertama kalinya kelihatan. Venice, tuh jernih, lebih jernih daripada sungai di depan. Kabar baik apa buruk? Kabar baik yang kedua, jumlah sumbangan meningkat, jumlahnya sumbangan individu yang cukup besar. Orang tidak lagi berpikir tentang dirinya sendiri. Orang mulai mikirin tentang Gojek, orang miskin, orang susah, kasih paket-paket buat orang susah. Kabar baik yang ketiga, dikatakan jutaan relawan di seluruh dunia mendaftar untuk membantu penanganan COVID-19. Kabar baik yang keempat, ini kesukaan saya. Pandemi COVID-19 membuat publik lebih giat beribadah. Pandemi ini telah memicu pencarian ilahi sebagian penduduk bumi. Bahkan dalam kutipan di sebuah mesin pencarian Google mengeluarkan penelitian selama COVID-19, orang mengetik tentang Yesus meningkat jutaan kali selama COVID. Selama COVID, orang mengetik tentang Musa, tentang Alkitab jutaan kali lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan di Amerika menurut penelitian dari PEW Research dikatakan demikian, selama COVID orang di Amerika berdoa lebih banyak 55% dari sebelumnya. Selama COVID orang di Amerika lebih banyak menghadiri 59% menghadiri tempat ibadah. Selama COVID coronavirus outbreak dikatakan 57% orang banyak nonton acara-acara rohani. Memang kadang-kadang kita dihajar dulu baru bertobat. Jangan ketawa, lu mikir. Memang kadang-kadang kita kena dulu baru cari. Memang kadang-kadang rugi dulu baru cari. Memang kadang-kadang dipermaluin dulu baru cari. Memang kadang-kadang alarm yang Tuhan pakai berkat nggak mempan. Kita dikasih berkat makin kepala gede kita. Kita dikasih promosi makin lupa diri. Kadang-kadang alarm dari Tuhan masa sukar. Memang kadang-kadang harus ada rasa malu dulu baru cari Tuhan. Baru bisa bertumbuh. Makanya saya mau bilang kalau udah mentok baru. Bukan Tuhan lagi, Tuhan. Bukan lagi tolong tapi colong. Ibadah udah moncong, colong. Saya selalu bilang lebih baik datang sama Tuhan. Daripada Tuhan yang datang sama kita. Saya ulang lagi, lebih baik kita yang datang sama Tuhan. Daripada Tuhan yang datang sama kita. Tahu bedanya enggak? Kalau kita yang datang, Tuhan ampuni Eke. Eke bersalah sama Tuhan. Beres. Tapi kalau Tuhan yang datang. Tit. 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 Tahu bunyi apa? Tit. Selang di sini. Tit. Tit. Engkau boleh punya banyak uang. Satu-satunya musik yang kau dengar cuman tit, tit. Engkau boleh bisa makan banyak, satu-satunya makan yang kau makan cuman infus. Tit, tit. Kau boleh ketawa, kalau engkau gak bertobat engkau nanti. Kabar baik apa yang saya sampaikan, apa yang dilakukan dalam gelap, kalau gak bertobat dinyatakan dalam terang. Kabar baik apa yang saya sampaikan, kalau engkau gak bertobat sekarang, tunggu tanggal mainnya. Kabar baik apa yang saya sampaikan sama saudara, jangan main-main lagi sama Tuhan. Tiap malam sebelum saya tidur Tuhan saksi.
Saya minta ampun sama Tuhan. Karena nggak tahu besok bangun apa enggak. Tapi kalaupun besok nggak bangun, saya udah beresin sama Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Bertobat bukan nanti, sekarang. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, ayo beritakan ke mama saya. 66 tahun, banyak orang di bawah terima Yesus. Dari mulai orang kaya, orang miskin, tukang sayur aja. Dia injilin soal Yesus sambil tawar, berapa ini sayurnya? Saudara lebih pintar dari mama saya. Saudara sarjana, mama saya SD nggak lulus. Tapi banyak orang. Karena nanti ketika Tuhan datang kedua kali, kita datang ke Tuhan gak akan tanya berapa uang. Tuhan akan tanya, sudah berapa banyak jiwa kau bawa kenal aku? Belum sih Tuhan, bawa sih belum ada, tapi pergi banyak gara-gara saya. Yang pertama, apa ciri orang yang terhormat? Membawakan kabar baik. Ciri orang yang terhormat yang kedua, kita cepat saja. Orang yang terhormat responnya terhadap Tuhan adalah menghasilkan respon yang namanya humility and obedience. Kerendahan hati dan ketaatan. Tanpa kerendahan hati, tanpa ketaatan, jangan mimpi lihat mukjizat. Tanpa kerendahan hati, tanpa ketaatan, jangan mimpi lihat promosi. Tanpa kerendahan hati, tanpa ketaatan, tidak mungkin Tuhan bisa pakai saudara. Saya kasih ayatnya. Sama-sama kita lihat ayatnya yang ke-9. Atau langsung saja lompat ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Yuk sama-sama kita baca. Tiberias Gading Nias. 3, 2, 1, ya. Tetapi aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dengan menyembuhkan penyakit apa? Kustaku. 12 sama-sama kita baca. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi? Kemudian berparinglah ia pergi dengan apa? Saudara bayangin Naaman dari suatu tempat negara yang jauh namanya Damsik, kerajaan Aram. Alkitab katakan dengan menempuh beberapa hari dia sampai di tempat yang namanya Samaria. Dia raja loh, dia jenderal, panglima perang, mungkin bintang 4. Panglima perang, dia pikir ketemu sama hamba Allah, hamba Tuhan. Dia pikir hamba Tuhan akan terpesona sama jabatannya. Jadi dia pikir akan dikasih karpet merah dan hamba Tuhan akan nyembah-nyembah dia begitu. Ada banyak orang kaya ketika pikir dia di gereja, dia pikir bisa atur-atur pendeta. Ada banyak orang berpangkat mentang-mentang punya jabatan, dia pikir bisa seenaknya sama gereja. Enggak. Pangkatmu dari Tuhan, hartamu dari Tuhan. Amin. Jadi Naaman ini, Elisa bukan tidak mau menemui dia, tapi Elisa saya percaya disuruh oleh Tuhan, katakan amin. Elisa suruh bujangnya untuk ketemu sama Naaman. Naaman bilang apa? Minimal keluar dong Elisa. Keluar kayak ngomong kayak. Tapi Naaman ini Tuhan sedang proses Naaman karena Tuhan tahu. Naaman harus belajar rendah hati untuk terima mukjizat. Amin. Saya mau bilang sama saudara kalau enggak rendah hati enggak bisa lihat mukjizat. Ada seorang suami istri sama-sama sombong. Istrinya bilang, "Pak, maaf ya Pak, bukan sombong Pak. Waktu mama masih muda, semua laki-laki kejar mama. Mama tolak, cuman papa yang mama terima." Suaminya gak mau kalah-kalah sombong. "Maaf ya mah, waktu papa masih muda, papa banyak ngejar wanita. Semua wanita tolak papa, cuman mama yang terima." Rendah hati, ayo. Saya gak pernah lupa minta doain sama Papa Aryaji. Gak bisa datang, saya yang datang. Bintang 2 angkat. Pak Aryaji gak bisa datang, saya datang. Udah angkatan darat, bintang 2, orang Batak pula. Kau ngerti maksudku kan Bambang? Saya datang jas, dasi, keren. Pokoknya potongan pendeta deh. Bawa perjamuan duduk, ngobrol-ngobrol. Ayahnya keluar. Dia lihat saya kan bukan hantu kelihatan. Dia lihat saya, dia bilang, "Nak, mana pendetanya?" Saya bilang, "Ini gue siapa gue? Gue siapa ini? Gue siapa ini?" Terus anaknya bilang, "Oh Pak, ini Pak, pendeta Gideon, asistennya Pak Pari." Saya bangkit, beri saya kasih tangan, "Horas, amang." Dia cuma lihat tangan saya, "Oh, masih muda ya." Emang pendeta harus opa-opa? Menyambung firman Tuhan. Jangan ketika bicara sama Tuhan,
Ketika bicara firman Tuhan, rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Karena hati adalah jalan menuju mukjizat. Sebelum Tuhan bisa pakai saudara, Tuhan akan rendahkan hatimu. Pandemi ini Tuhan membuat merendahkan hati orang kaya. Pandemi ini merendahkan hati pengusaha. Pandemi ini Tuhan membuat merendahkan seluruh orang hatinya di muka bumi. Yang tinggi hati Tuhan rendahin. Biar kita sadar. Tuhan tanpa kita tetap Tuhan. Kita tanpa Tuhan debu tanah. Amin. Bilang kiri kanan saudara, rendah hati bos. Bilang sama yang baru ngomong, lu jangan sombong bilang. Yang pertama rendah hati. Yang kedua, apa ciri saudara? Kalau mau ketawa, ketawalah sekarang. Apa ciri yang kedua? Yang pertama rendah hati. Ciri yang kedua adalah ketaatan. Sama-sama bilang sama saya harus taat. Dikatakan ayat yang ke-14, yuk sama-sama kita baca. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya. Sesuai dengan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi apa? Menjadi tahir. Alkitab katakan, bukankah ada sungai-sungai lebih bersih di Damsyik? Mengapa kau harus menjelam di sungai Yordan? Sungai Damsyik lebih jernih. Sungai Yordan suka ada pisang goreng lewat. If you know what I mean. Tapi Alkitab katakan apa? Enggak. Taat. Kenapa 7 kali? Ada banyak orang bilang mungkin angka sempurna. Iya benar juga angka sempurna. Tapi bagi saya sederhana. Kalau Tuhan bilang 7 ya 7. Kalau Tuhan bilang 2 ya 2. Kalau Tuhan bilang 10 ya 10. Jangan banyak cincong. Taat aja. Kenapa ketika kita dalam dosa kita nggak pernah mikir-mikir untuk buat dosa? Kenapa ketika kita dalam Tuhan justru kita mikir-mikir ketika melakukan buat Tuhan? Kenapa ketika saudara masih hidup dalam perzinahan percabulan, saudara nggak pernah mikir-mikir untuk berbuat dosa? Kenapa untuk hal-hal keinginan daging saudara nggak pernah mikir keluarin duit? Tapi kenapa ketika bicara mengenai beri buat Tuhan, mikir-mikir? Kenapa ketika menyakiti orang lain kita nggak pernah mikir-mikir? Kenapa ketika kita melukai hati Tuhan kita nggak pernah mikir-mikir? Tapi kenapa ketika di dalam Tuhan kita mikir-mikir? Kebalik bos. Kalau buat Tuhan, jangan mikir-mikir. Just do it. Kalau buat dosa, anak muda, kalau kongko-kongko, pacarnya bilang, sayang papa mamaku lagi pergi ke bulan. Kebetulan astronot papanya. Belum, udah nyampe di rumah. Geran diajak, ayo ke persekutuan, hujan. Ada seorang anak muda minta mobil sama papanya. Pak, aku udah kuliah, aku minta mobil. Papanya bilang, memang kamu kuliah, papa kasih kamu mobil. Syaratnya 1. Apa syaratnya, Pak? Potong rambut gondrong kamu. Anaknya bilang, ke dalam anaknya. Papa pikir potong, semangat. Ke dalam papa, anak mudanya ambil Alkitab. Anak mudanya bilang, Pak, aku baca di Alkitab, Simpson rambutnya gondrong. Dia bilang, terus papa, oh gitu ya. Itu lihat kalender, Tuhan Yesus juga rambutnya gondrong. Sopanya bilang, hebat kamu ya pakai ayat-ayat Alkitab sekarang ya. Tokoh-tokoh rohani. Oke, ikutin Simpson dan Yesus. Iya Pak, gondrong itu Alkitab dia katanya. Terus kata papanya, oke kalau gitu kamu tahu Simpson dan Yesus kemana-mana jalan kaki katanya. Lo gak usah tepuk tangan, lo gak usah tepuk tangan. Ada banyak orang yang hari ini levelnya di sini. Seharusnya lebih tinggi. Cuman karena gak mau taat. Ada banyak orang harusnya bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Tapi karena terlalu banyak cincong sama Tuhan. Terlalu banyak tawar-menawar, terlalu banyak alasan. Jadinya cuma di sini. Petrus malam-malam tebar jalan gak dapat apa-apa. Tapi Yesus naik ke dalam kaparnya. Tebar jalan sebelah kanan. Petrus bilang apa? Semalam-malaman kami gak dapat apa-apa. Petrus real sama Yesus. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, dia tebar jalan. Alkitab mencatat 153 ekor ikan didapati oleh Petrus. Kalau Tuhan suruh jangan banyak ngomong. Kalau Tuhan suruh lepaskan hubungan yang salah, lepaskan. Tapi Pak Pendeta, dia baik banget. Ada yang lebih baik Tuhan siapin. Kalau Tuhan suruh lepaskan bisnis yang salah, aduh Pak Pendeta lagi cuan-cuan. Saya mau tanya, ikut Tuhan seringkali masuk akal apa tidak? Jawab dong, shalom, halo. Ikut Tuhan masuk akal apa tidak? Seringkali gak masuk akal. Tapi ayo taat, ayo taat, ayo taat. Ada seorang pengusaha utang jutaan, ratusan juta dolar.
ketemu sama Pak Pariaji cuma bilang kasih minyak urapan, tabok meja meeting. Saya mau tanya, masuk akal apa tidak? Nggak masuk akal, tapi apa? Mujizat terjadi, utangnya dipending, bahkan bisa bayar utang. Jangan menganggap dirimu lebih pintar dari Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersandar sama Tuhan. Tuhan yang tahu hari depan, katakan amin. Tuhan yang ngerti apa yang harus saudara dan saya lakukan. Ketika saudara dan saya mau belajar taat sama Tuhan, mau belajar rendah hati sama Tuhan. Ada seorang pasangan suami istri datang minta doa sama saya. Minta doa Pak Pendeta, saya sudah menikah kurang lebih 12 tahun belum bisa punya anak. Saya bilang ya saya doain di sini. Udah dalam Tuhan kan dua-duanya, saya sudah, suami saya belum. Suaminya bukan orang Indonesia, orang WNA, warga negara Tiongkok, RRC. Saya bilang sebelum saya doain, bilang sama suami kamu terima Yesus. Dia bilang sama suaminya pakai bahasa Mandarin, saya nggak ngerti. Oh, cuma. Suaminya bilang, saya mau ikut aja. Terus suaminya bilang, istrinya bilang sama saya, Pak, kata suami saya, kalau nanti udah dapat anak, baru mau terima Yesus. Dia bilang, nehi. Terjemahin nehi. Jangan atur-atur Tuhan dong. Jangan dong. Kan yang butuh engkau. Tuhan saya baru mau melayani kalau Tuhan udah angkat. Tuhan saya baru mau sungguh-sungguh ke gereja kalau Tuhan udah kasih rumah. Tuhan saya baru mau begini kalau begini. Emang kau siapa tawar-menawar? Engkau yang di bawah, dia yang di atas. Napasmu dari dia bukan napas dia dari engkau. Tahu diri dong, tahu posisi dong. Siapa engkau? Tuhan kalau Tuhan kasih gue baru deh. Tuhan pokoknya kalau dia mau jadi jodohku baru aku jadi jodohmu. Terlalu banyak nonton Ikatan Cinta sih kau. Taat. Saya ikut Pak Pariaji cuman modal satu. Apa? Taat. 2 hari mau buka Tiberias Medan. Belum ada gedung, belum ada tempat. Belum tahu di mana. Datang. Gideon, saya berangkat sama Pendeta Jeffrey. Gak tahu di mana. Sampai di Medan, Pendeta Jeffrey, bro, di mana bro? Gue nggak. Lo kan orang Batak. Iya, gue memang Batak, tapi gue Batak internasional. 2 hari. Tuhan perintahkan Pak Pariaji untuk bikin Natalan di GBK. Belum sebesar sekarang Tiberias. Tapi taat aja. Taat. Ini gedung gereja ketika dibangun serangan dari kiri kanan. Puji Tuhan atas anugerah Tuhan, izin gereja Tiberias di gereja Bekasi sudah keluar dan akan segera dibangun. Saya mau bilang sama saudara, kata orang bangun gereja di Bekasi, Jawa Barat, tolong dihapus ya. Kata orang gak mungkin bos. Tapi Pak Pariaji bilang saya punya iman ya kita maju. Puji Tuhan ada aja pertolongan Tuhan. Kalau engkau terlalu banyak ngomong, terlalu banyak mikir tapi gak mau taat, percuma. Mendingan gak usah banyak ngomong tapi taat. Rendah hati dan mau taat. Yang ketiga yang terakhir. Sudah diberkati amin. Apa yang bisa kita pelajari ciri orang yang terhormat. Yang pertama saya mau bilang ya, jadilah orang yang punya integritas. Dapat dipercaya gitu. Anak-anak muda kalau engkau deketin perempuan dan perempuan itu udah punya pacar, jangan bilang Pak Pendeta kan jadul kuning belum melengkung. Lo yang gatel itu namanya. Kalau engkau punya bos, kau keluar, jangan pernah ngomongin bosmu. Kalau engkau kerja sama orang, kau makan dari tangannya dia. Rumah tanggamu hidup dari uangnya dia. Dan kau ngomongin dia, saya beri nama saudara orang yang bikin malu. Jangan pernah gigit orang yang kasih makan tangan saudara. Kalau engkau kerja sama orang, jangan jelekin. Kalau engkau keluar dari kantornya, jangan jelekin. Jadilah orang yang terhormat. Jadilah orang yang terhormat. Kalau engkau perempuan, ada laki-laki yang deketin saudara dan saudara tahu dia udah punya pacar, udah punya istri, udah punya suami, jaga jarak. Terhormat. Orang terhormat sekarang dikit. Orang murahan di mana-mana. Abang. Hai bang. Malah nyanyi lagi. Jadikan aku yang.
Gue salipin loh. Yang ketiga, yang terakhir ya sama-sama kita cepat saja, saya harus ke Karawaci. Apa ciri orang yang terhormat? Yang pertama adalah messenger of a good news. Menjadi pembawa kabar baik. Engkau dipanggil bukan untuk membawa bad news, tapi kabar baik. Yang kedua adalah humility and obedience. Rendah hati dan mau taat. Orang bodoh tapi rendah hati dan mau taat, Tuhan pakai. Orang miskin rendah hati dan mau taat, Tuhan pakai. Orang gak pinter-pinter amat rendah hati dan mau taat, Tuhan pakai. Engkau boleh kaya, engkau boleh pinter, engkau boleh punya pengalaman, punya koneksi, tapi engkau gak rendah hati dan gak taat, mimpi dipakai Tuhan. Tuhan pakai orang-orang sederhana seringkali. Karena seringkali orang-orang sederhana mau ikutnya Tuhan. Tapi orang-orang yang terlalu banyak pengalaman, terlalu banyak kepintaran dan sebagainya, dia mau atur Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, bilang saudara. Haleluya. Yang ketiga, apa ciri orang yang terhormat? God atau Jesus over everything. Yesus atau Tuhan di atas segalanya. Orang yang terhormat meletakkan Yesus di atas segalanya. Bukan uang di atas segalanya. Dasar kebenaran firman Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-16. Saya undang imam musik, boleh maju ke depan. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-16. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap. Sudah bisa melihat saya ke depan sedikit informasi buat saudara. Berapa yang ditolak oleh Elisa yang diberikan oleh Naaman. Alkitab katakan 10 talenta perak. Menurut terjemahan singkatnya kurang lebih 340.000 gram perak. Dan berapa yang ditolak oleh Elisa untuk dari Naaman. Dikatakan 6.000 shikal emas. Kalau dalam terjemahan sederhananya 68.400 gram emas. Kalau dikalikan rupiah zaman sekarang yang ditolak oleh Elisa 57 miliar 638 juta rupiah. Itu bukan uang yang dikit. Dan bagi saya kalaupun Elisa menerima, there is nothing wrong with it. Gak ada yang salah sama itu. Karena Elisa gak minta, tapi Elisa menolak. Kenapa Elisa menolak? Karena saya tahu Alkitab mengatakan Allah memerintahkan Elisa untuk menolak. Kenapa? Karena Elisa tahu model kayak Naaman ini adalah model yang percaya segala sesuatu bisa dibeli dengan duit. Dia pikir dengan duit bisa beli semuanya. Makanya Elisa menolak. Tidak semua, tidak segala sesuatu harus dinilai dengan uang, Pak. Tidak segala sesuatu harus menjadi yang nomor satu duit. Uang akan kalah ketika bicara soal keluarga. Uang akan kalah ketika bicara soal iman kepada Kristus. Jangan jadi uang Tuhanmu. Alkitab katakan Naaman memberi persembahan yang besar. Tapi Elisa menolaknya. Pak Pariaji ajar kami para pendeta. Jangan bisa dipegang sama orang kaya. Jangan mau diatur-atur. Kamu hamba Tuhan. Kalau diundang sama orang-orang suka ditanya, Pak Pendeta Tuhan saksi. Berapa tarif pelayanannya? Saya bilang mohon maaf, saya bukan bus kota. Yang pakai tarif-tarifan. Enggak Pak Pendeta biasanya begini. Mohon maaf, kami di Tiberias enggak diajar begitu. Kalau saya dusta, Tuhan hukum saya seberat-beratnya. Kalau saya dusta, Tuhan hukum saya. Seberat-beratnya omongan saya ini. Gak ada. Kadang-kadang kalau orang undang Pak Pendeta, maaf budget kami gak cukup. Karena Pak Pendeta kan cukup dikenal. Saya bilang berapa budgetnya? Saya datang. Yang benar Pak Pendeta, benar, tapi jangan banyak omong daripada gue berubah pikiran, cepetan gue datang. Bahkan kadang-kadang kalau lagi kotak kolektor lewat lebih besar. Saya bukan ngomong ini untuk apa-apa, bukan. Tapi saya pengen tahu, saya bisa mau bilang sama saudara, kalau saudara masih bisa dibeli sama uang, kok masih murah? Apa yang mahal? Yang tidak bisa dibeli uang. Makanya keselamatan saking mahalnya, seluruh orang kaya di muka bumi kumpulin duit, gak bisa beli salvation. Saking mahalnya keselamatan diberi dengan cuma-cuma, tapi biasanya kita, apa yang diberi gratis cenderung kita remehkan, betul apa tidak? Tapi yang lucu, Elisa menolak uang dari dari Naaman. Tapi anak buahnya Gehasi justru
Alkitab katakan dalam ayat yang ke-22-23, turun ke bawah, ngejar Naaman, minta duitnya, bohong lagi. Dia bilang, kata tuanku Elisa, aku suruh ambil. Kadang-kadang gitu, pendetanya gak tahu apa-apa, tapi timnya yang bikin pusing. Kadang-kadang kita di Tiberias gak pernah ada minta-minta, gak ada. Tapi ada banyak orang, oknum, ngaku-ngaku Tiberias, ketok rumah jemaat bilang, Pak izin sumbangan pembangunan gereja. Pernah gak dengar di Buletin atau di MC? Ada malam dana pembangunan gereja. Ada gak? Gak ada. Ini gereja dibangun dari seorang pengusaha kaya raya, pengusaha properti, bilang Pak Pariaji, kasih saya 1 malam untuk bangun Gading Nias. Apa jawab Pak Pariaji? Mohon maaf, saya hamba Tuhan. Saya doa Tuhan akan kasih. Ini gereja dibangun tidak serupiah pun minta-minta. Terhormat. Tapi Gehazi, dia tidak seperti Elisa tuannya. Dia datang, dia ambil duitnya. Dan ketika dia balik, Gehazi ditanya sama Elisa, dari mana engkau? Habis begini-begini. Bukankah rohmu berkata, engkau habis ambil uang dari Naaman? Seringkali sebelum Tuhan pakai kita secara hebat, ujian pertama selalu dimulai dengan duit. Seringkali soalnya sebelum Tuhan pakai kita dengan hebat, ujian pertama selalu dimulai dengan yang namanya duit. So bisa selesai terakhir ya. Tuannya Elisa, tolong ke sini. Tuannya Elisa adalah siapa adik-adik? Elia. Alkitab katakan Elia punya bujang, punya anak buah Elisa. Elisa punya bujang namanya siapa? Gehazi. Ketika Elia naik ke surga, Elia tanya sama Elisa, apa yang kau mau? Apa jawab dari Elisa? Bukan duit. 2 bagian dari rohmu. Allah menjawab doanya Elisa. Elia melakukan mukjizat di Alkitab 8 mukjizat. Elisa meminta 2 bagian dari Elia. Alkitab katakan Elia 8 mukjizat, Elisa 16 mukjizat. Kalau Gehazi punya mental sama seperti Elisa, maka 8, 16. Maka perjanjian lama akan mencatat nabi terbesar bukan Elia, bukan Elisa. Tapi nabi terbesar, not even Moses, Musa. Tapi Alkitab akan mencatat nabi terbesar yang pernah ada. Gehazi, 32 mukjizat. Tapi Gehazi gagal mencontoh Elisa. Gehazi lebih pikirin pengejarannya duit. Pengejarannya uang. Ketika saya ikut Pak Pariaji, mama saya bilang sama saya, jangan kejar duitnya nak. Jangan kejar jabatan nak. Kejar apa mah saya bilang? Kejar karunia-Nya. Minta sama Tuhan. Roh yang Tuhan kasih ke Pak Pariaji ngalir sama kamu. Belajar dari dia nak. Tempel terus dari dia. Ambil sebanyak-banyak ilmu dari dia. Kalau lihat orang besar, jangan otakmu duit doang sama dia. Kenapa dia bisa besar? Apa yang bisa gue ambil dari dia? Ketika Pak Pariaji pelayanan, dia gak bawa jas. Kita semua para asisten buka jas. Pakai jas kita, pakai jas kita, Pak, pakai jas kita. Pendeta Jeffrey badannya tinggi besar, gak bisa pakai jas nih. Pendeta Melvin lebih besar lagi seperti Goliat dari Medan. Pendeta Cio, pas jas saya dipakai Pak Pariaji. Ini mungkin Pak Pariaji nonton. Pas jas saya dipakai. Dia pakai seharian pelayanan, pas lepas. Bisa saya bilang, saya aku laundry ya. Jangan pernah lo sentuh tuh jas. Itu jas gak akan pernah gue laundry. Saya pakai. Saya bilang Tuhan, ini pakai juru bicara Tuhan. Gembalanya Tuhan nih. Ngalir. Teman saya bilang, gue coba pakai. Kalau lihat orang maju jangan iri. Kalau lihat orang besar jangan otakmu duit doang. Gehazi, dia lihat Naaman, dia kejar. Nah, kita katakan dapat duitnya, tapi kustanya Naaman jatuh ke Gehazi. Kalau Gehazi aja sabar, dia bilang sama Elisa,
kasih aku 2 kali lipat dari rohmu. Maka kita akan baca perjanjian lama, ada nabi namanya Gehazi. Jangan jadi Naaman yang terhormat di luar, tapi punya kusta rohani. Jangan jadi Gehazi yang melayani di dalam bertahun-tahun, tapi kalah sama ujian duit. Selamat hari Minggu. Shalom, damai sejahtera bagi saudara. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar berubah menjadi rema. Kami siapkan hati kami untuk bawa persembahan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bapak persembahan umat-Mu, Tuhan yang balas dari kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati saudara.